Salam Jemaat, saya percaya saudara siap untuk mendengar firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, hari ini kami siapkan hati untuk mendengar firman. Kami percaya Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia pun butuh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kamilah orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, berfirmanlah untuk kami. Setan dan iblis roh jahat, kami tolak pekerjaanmu. Tidak boleh mencuri kebenaran firman yang kami dengar, cara berpikir yang salah, nilai-nilai hidup yang salah. Kami cabut itu, kami buang. Kami hanya mau menerima cara berpikir Kristus, nilai-nilai kerajaan sorga. Itu yang kami mau dengar, kami pelajari, dan kami akan praktekkan dalam hidup kami. Roh Kudus, pakailah pemberitaan firman ini hanya untuk mempermuliakan Tuhan Yesus. Biarlah Yesus semakin dipermuliakan, biarlah keinginan dan rencana Yesus, itulah yang kami dengar dan kami lakukan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab Jemaat, saudara, di Lukas 24 ayat 13. Ini lumayan panjang pembacaannya sampai ayat 35. Mari saudara buka Alkitabmu, Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan saudara, Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Adakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, karena telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Haleluya. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan, di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji nama Tuhan. Ini dua murid yang berjalan 7 mil ke Emmaus. Dalam perjalanannya ke Emmaus, Yesus menghampiri mereka. Tapi menarik sekali ketika Yesus menghampiri mereka, mereka tidak mengenal bahwa yang menghampiri mereka itu adalah Yesus sendiri. Ayat 16 berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bahkan ketika Yesus datangi mereka, Yesus tanya, apa yang kau percakapkan tadi waktu di tengah jalan? Dan mereka meresponinya dengan wajah yang muram. Mereka meresponi dengan wajah yang kusam. Mereka meresponi, kalau translate yang lain dikatakan, mereka meresponi dengan broken hearted, dengan hati yang hancur. Mereka meresponi dengan long face, dengan wajah yang panjang. Kalau responnya seperti itu ketika Yesus tanya, apa yang kamu percakapkan? Dan mereka menunjukkan respon yang hati yang hancur, wajah yang muram. Jelas sekali ada sesuatu di hati mereka. Ada gejolak, ada pergumulan di hati mereka. Apa pergumulannya? Mari saudaraku, di ayat 21 perhatikan. Ketika dia menjelaskan apa yang terjadi kepada Yesus, ayat 21 ada kalimat di situ, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata perjalanan 7 mil ke Emmaus adalah perjalanan dua orang yang kecewa kepada Tuhan. Motivasi mereka untuk ke Emmaus karena ada kecewa yang mereka alami. Padahal mereka sudah melihat Tuhan, sudah menyaksikan Yesus melakukan mujizat, sudah menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta. Tapi mereka juga melihat Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalibkan, dipermalukan di kayu salib, Yesus mati, mayatnya dikuburkan di lubang kubur itu. Dan mereka juga mendengar kabar dari perempuan-perempuan dan murid yang lain bahwa Yesus bangkit. Semua kejadian itu mereka lupakan. Mereka memutuskan untuk kembali ke Emmaus. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan mau berjalan menemani mereka. Tuhan mau berjalan menemui mereka, menemani mereka berjalan ke Emmaus. Apapun yang menjadi motivasi mereka, kekecewaan yang dialami, Tuhan mau menjelaskan kepada mereka. Tuhan tidak mau dua murid yang ke Emmaus ini kehilangan pengharapan. Tuhan tidak mau dua murid Emmaus ini kehilangan arahan hidup. Saudaraku, hati-hati dengan kekecewaan. Kekecewaan bisa membuat engkau melupakan apa yang pernah kau alami bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang terjadi kepada dua orang murid ini ketika dia menjelaskan kepada Yesus di ayat 19? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan seorang yang bernama Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Mereka mengalami betapa berkuasanya Yesus dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Betapa luar biasanya mujizat yang dialami, yang dilakukan Yesus, dan mereka berdua pun mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau izinkan kekecewaan, engkau berharap akan sesuatu, tapi engkau tidak menerima apa yang engkau harapkan, engkau bisa melupakan apa yang pernah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Seorang istri kecewa kepada suami karena dia berharap suami mengerti keadaannya. Seorang suami menyayangi dia, tapi dia tidak alami itu, dia kecewa.
Seorang suami kecewa dengan istri karena dia rindu sekali istri yang tunduk padanya. Tapi dia tidak alami. Dia hanya menyaksikan seorang istri yang taunya hanya marah-marah, hanya mengendalikan suaminya. Seorang anak yang berharap papa mamanya mengerti keinginannya. Apapun yang diharapkan, anak ini tidak dikabulkan orang tua, kecewa. Seorang karyawan yang berharap pimpinannya melakukan sesuatu untuk dia. Promosi, gaji naik. Rakyat kecewa dengan pemimpin. Apapun yang saudara harapkan dan saudara tidak menerimanya. Tidak terkabul apa yang saudara harapkan itu. Saudara kecewa. Dan kalau kecewa sudah masuk, kecewa bisa melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Salah satunya, saudara bisa melupakan apa yang pernah Tuhan perbuat dalam hidup saudara. Yang kedua, kecewa bisa membuat orang salah mengerti tentang orang lain. Kalau saudara lihat di ayat 18, Kleopas, salah satu murid itu berkata kepada Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem?" Kleopas salah mengerti kepada Yesus yang bertanya padanya, "Apakah engkau orang asing?" Bayangkan itu, saudaraku. Yesus yang dibicarakan. Yesus yang jadi topik pembicaraan mereka selama perjalanan ke Emmaus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, apa yang terjadi sama Yesus, itu yang mereka bicarakan di perjalanan. Itu yang dibicarakan semua orang di Yerusalem. Tapi orang yang aktor utama itu bertanya. Dua murid ini berkata, "Apakah engkau orang asing?" Bukankah seperti itu juga kalau saudara kecewa? Ketika ada orang yang coba memotivasi saudara, menasihati, menghibur saudara, saudara suka katakan, "Kamu gak ngerti apa yang saya alami." Ketika orang lain mencoba menetralkan hati saudara, tidak seperti itu kejadiannya. Jangan kamu kecewalah. Kamu mendukung dia, kamu membela dia, kamu bukan membela saya. Bukankah kekecewaan membuat saudara salah mengerti dengan orang lain? Apalagi yang bisa dilakukan kecewa? Di ayat 22 dan 23, saudara baca di situ. Kecewa membuat orang tidak percaya dengan perkataan atau kesaksian orang lain. Perempuan-perempuan yang mau melayat ke kubur Yesus itu menyaksikan malaikat. Tidak ada Yesus di dalam kubur itu. Batu besar itu sudah terguling dan tidak ada Yesus di dalam kubur itu. Diberitahu ke murid yang lain, Simon Petrus dan Yohanes lari ke kubur itu dan mereka juga menyaksikan benar batu besar itu sudah terguling dan tidak ada Yesus di situ. Kesaksian. Apa yang disaksikan murid-murid disampaikan ke yang lain, termasuk dua murid yang berjalan ke Emmaus ini. Dan mereka tetap tidak percaya. Saudaraku, kekecewaan membuat engkau tidak bisa mempercayai perkataan orang. Padahal ada niat orang untuk berbuat baik padamu. Ada niat orang untuk mau bantu engkau. Tapi karena kecewa, engkau tidak percaya perkataan orang. Jangan izinkan kecewa. Yang keempat yang bisa dilakukan kecewa. Ini yang lebih parah menurut saya. Ini yang lebih fatal. Ketika saudara kecewa, saudara tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara tidak bisa merasakan lawatan Tuhan. Bayangkan dua murid berjalan ke Emmaus. Yesus yang menghampiri mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang menjadikan segala sesuatunya. Raja di atas segala raja. Menghampiri dua murid ini dalam perjalanan ke Emmaus. Muka yang muram. Broken hearted. Hati yang kecewa. Membuat mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan di ayat 16 katanya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia.
Jangan sampai kecewa membuat saudara tidak bisa merasakan bahwa Tuhan ada di sampingmu. Jangan sampai kecewa membuat saudara tidak menyadari ada Tuhan Yesus yang sedang menangis bersamamu karena apa yang kau alami. Ada Yesus yang sedang memeluk engkau. Kita sangat bersyukur punya Tuhan yang mengerti kemanusiawian kita. Sangat manusiawi kita, saudaraku ya. Tuhan tahu itu. Engkau mengharapkan sesuatu walaupun yang kau harapkan pengertiannya salah. Kau rasa Tuhan hanya datang untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk kebutuhan uangmu, untuk kebutuhan kesehatanmu. Tapi Tuhan tetap mau menemui engkau. Menjelaskan segala sesuatunya kepadamu. Itu kecewa. Sekarang, apa yang bisa dilakukan Yesus bagi saudara dan saya? Amin. Itu yang penting. Ini kabar baiknya. Apa yang bisa dilakukan Yesus dalam hidup kedua murid ini? Mari saudaraku, lihat di ayat 25, 26, 27. Mari kita baca sama-sama ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia, Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudaraku, kalau mau tahu dan mau mengalami seperti yang dialami dua murid yang berjalan ke Emmaus ini, mau mengalami apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara, dengar firman ini. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar. Kalau engkau mau mengalami apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu, kalau engkau mau mengalami kuasa Tuhan yang bisa menghardik kecewa dalam hidupmu, seperti yang dialami dua murid ke Emmaus ini, jangan bodoh dan lamban hatimu. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Saya yakin perkataan ini secara alam roh mulai menghardik kebutaan dua murid yang berjalan ke Emmaus. Saya yakin hardikan Yesus ini sudah memulai cahaya pengertian mulai timbul dalam kedua murid ini. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan seperti yang dialami dua murid ini. Yang pertama, kalau saudara pelajari di ayat 25 sampai 27. Beri waktu untuk membaca firman. Beri waktu untuk mendengar firman. Pelajari firman untuk mengetahui dan mengerti rencana besar Tuhan atas hidupmu dan atas semua manusia. Bukankah itu yang dilakukan Yesus pada dua murid ini? Dia jelaskan apa maksud kedatangan Yesus. Dia jelaskan kenapa Yesus harus menderita, mati di kayu salib. Dia jelaskan tentang janji Mesias mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Kalau saudara mau mengalami kemerdekaan yang dialami dua murid ke Emmaus ini, buka hatimu untuk membaca firman. Buka telingamu untuk mendengar firman. Beri waktumu untuk mempelajari firman Tuhan. Jangan bodoh dan lamban hatimu.
Bukankah Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Beri waktumu untuk dengar firman, supaya tidak bodoh, tidak lamban hati. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, jemaat. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa firman itu memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Saudara, firman itu bukan keuntungan untuk diri kita saja. Ya, kita anaknya, kita ahli waris. Apa yang Bapa wariskan kepada Yesus, kita juga bisa mewarisinya. Tapi kalau saudara baca benar-benar semua Kejadian sampai Wahyu, ternyata rencana Tuhan itu bukan hanya untuk hidup saudara saja. Rencana Tuhan juga untuk hidup semua manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Dua murid Emmaus yang ke Emmaus ini hanya berpikir bahwa Mesias itu untuk dirinya, untuk kebutuhannya, untuk supaya bebas dari penderitaannya. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Bukankah Injil itu pribadi Yesus itu sendiri? Bukankah Injil itu cerita Yesus lahir, cerita Yesus mati di kayu salib, cerita Yesus bangkit dari kubur? Ketika orang mendengar Injil itu, Roma 10 berkata, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Yesus, Mesias, bukan hanya datang untuk dua murid Emmaus yang ke Emmaus ini. Yesus datang untuk semua orang. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan kepada semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Perhatikan jemaat, Yesus menceritakan dari awal, dari kitab Musa. Jadi pastikan kau beri hatimu untuk membaca firman, mendengar firman. Beri waktumu mempelajari firman, sehingga kau mengetahui rencana Tuhan bagi hidupmu, bagi hidup semua orang. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Ayat 30. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang kedua, saudaraku, beri waktu untuk makan. Beri waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Beri waktu untuk berduaan, berfellowship dengan Tuhan. Makan, bicara, fellowship. Makan bersama, bicara, bersekutu. Makan bersama, bicara, curhat-curhatan. Sampaikan isi hatimu. Tuhan sampaikan isi hatinya padamu. Amin, saudaraku. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu, aku masuk, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ketika engkau berduaan dengan Tuhan, tidak ada pendeta lain di situ. Tidak ada hingar-bingar musik gereja di situ. Tidak ada keramaian orang di situ. Hanya engkau yang berduaan dengan Tuhan. Engkau bisa melihat wajah Tuhan dengan jelas. Engkau bisa melihat suara Tuhan dengan jelas.
Ketika engkau baca firman-Nya, engkau sudah ngerti isi hatinya. Dan ketika engkau berduaan, engkau tahu betul Tuhan sedang berbicara. Bukankah itu yang dilakukan Musa? Dia menyiapkan satu kemah pertemuan yang berbeda dari tenda-tenda orang Israel. Agak jauh ditaruhnya kemah pertemuan itu. Hanya dia dan Tuhan berbicara di situ. Mari saudaraku, siapkan kemah pertemuanmu, di mana hanya engkau dan Tuhan di situ. Yang ketiga, mari lakukan ini ayat 32 dan 33. Kita baca ya. Ini penting sekali ayatnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangkit mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Haleluya. Yang ketiga, ketika engkau baca firman, engkau beri waktu, engkau berduaan dengan Tuhan, result, hasilnya apa? Hatimu berkobar-kobar. Sehingga engkau mau langsung mempraktekkan firman itu. Dalam hal ini, dua murid ini tidak jadi menginap di Emmaus. Mereka langsung pergi 7 mil kedua kembali ke Yerusalem. 7 mil dia lewati. 7 mil kesulitan, tantangan, ancaman hidup. Waktu sudah malam, mereka pergi ke Yerusalem. Bergabung kembali bersama murid-murid untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tugaskan atas hidup setiap mereka. Dan mereka begitu menyala-nyala, begitu berkobar-kobar. Bukankah Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Tuhan itu pedang bermata dua yang bisa membedakan jiwa dan roh. Ketika saudara berdoa sama Tuhan, ketika saudara teliti firman, saudara tahu betul apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah mereka yang memegang hukum. Dua murid yang berjalan ke Emmaus mendapat pewahyuan Tuhan. Hati mereka berkobar-kobar. Hati yang broken hearted, long face, muka muram, mata yang buta tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Ketika memberi waktu mempelajari firman, memberi hati, telinga untuk mendengar firman, mempelajari firman, mengetahui rencana Tuhan buat hidup pribadi maupun buat hidup semua orang, mengetahui rencana Tuhan buat dunia ini, berduaan selalu dengan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus, mereka mendapat pewahyuan Tuhan. Walaupun mereka kecewa, pulang kembali ke Emmaus. Tapi mereka mendengar Yesus menjelaskan firman itu kepada mereka. Mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Pengalaman mendengar penjelasan Yesus, pengalaman berduaan, bersekutu, makan bersama Yesus. Mereka mengalami Amsal 29 ayat 18 itu. Mereka mengalami pewahyuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman ini, saudara dan saya mengalami pewahyuan Tuhan itu. Ketika saudara dan saya mengalami, mendapati pewahyuan Tuhan, hati saudara akan berkobar-kobar. Saudara akan mengerti bahwa kehidupan itu bukan bicara tentang saya lagi. Saudara akan mengerti bahwa kehidupan itu bukan bicara tentang keluargaku saja. Saudara akan mengerti bahwa rencana Tuhan itu buat semua orang. Apa yang sudah Yesus mulai 2000 tahun yang lalu adalah tugas saudara dan saya untuk meneruskannya. Bukankah itu yang dilakukan dua murid yang berjalan ke Emmaus ini? Mereka segera berbenah. Mereka segera kumpulkan barangnya.
Saat itu juga mereka mempraktekkan firman yang mereka dengar. Saat itu juga mereka menggenapi pewahyuan yang mereka sudah terima. Mereka kembali ke Yerusalem. Ketemu murid-murid dan menceritakan kepada murid bahwa mereka pun sudah ketemu Tuhan. Dengan hati yang berkobar-kobar bersama murid-murid yang lain. Mereka meneruskan rencana Tuhan bagi hidup setiap pribadi mereka. Rencana Tuhan bagi semua orang. Saya simpulkan firman Tuhan kita yang kita dengar hari ini. 2 murid berjalan ke Emmaus, 7 mil jauhnya. Dalam perjalanan ke Emmaus, mereka menceritakan apa yang mereka alami bersama Yesus. Dalam cerita yang mereka ceritakan satu sama lain, ada kekecewaan di cerita itu. Karena mereka mengharapkan Yesus bisa membebaskan mereka dari penderitaan hidup yang mereka alami. Mereka mengharapkan Yesus dengan pengertian yang salah. Mereka berpikir rencana Tuhan hanya untuk hidupnya saja. Mereka berpikir kerajaan sorga yang mau dibangun Yesus itu hanya untuk Israel saja. Mereka mengharapkan sesuatu dengan pengertian yang salah. Tapi terpujilah nama Yesus. Dia mengerti saudara dan saya. Kalaupun kita punya pengertian yang salah dalam kerajaan Tuhan ini, kita mengerti Tuhan dengan pengertian yang kurang tepat. Tuhan tidak menyerah buat saudara dan saya. Seperti Tuhan tidak menyerah dengan kedua murid yang berjalan 7 mil ke Emmaus. Tuhan sendiri menjumpai mereka, menemani mereka berjalan, menjelaskan kepada mereka segala sesuatu yang diperlukan 2 murid ini. Menjelaskan apa yang memang Yesus harus alami. Dan Tuhan menghardik 2 murid ini. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar firman hari ini. Teguran Tuhan buat saudara dan saya. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Saudara dan saya harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan izinkan kecewa. Kecewa membuat engkau bisa melupakan kebaikan Tuhan. Kecewa membuat engkau bisa salah mengerti dengan omongan orang. Kecewa bisa membuat engkau tidak mempercayai perkataan orang, tidak mempercayai nasihat orang, tidak mempercayai bantuan kebaikan orang lain. Kecewa bahkan membuat engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Mari, izinkan Yesus menjelaskan padamu apa yang memang harus kau mengerti. Seperti dia jelaskan kepada 2 murid ke Emmaus ini. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Yesus jelaskan kenapa Mesias harus menderita. Yesus jelaskan mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Beri waktumu, saudaraku, untuk mempelajari firman. Buka hatimu untuk firman. Buka telingamu untuk mendengar firman. Pelajari firman. Firman bukan hanya untuk dirimu. Firman juga untuk semua orang. Rencana Tuhan bukan hanya untuk dirimu dan keluargamu. Rencana Tuhan untuk semua orang. Jangan bodoh dan lamban hatimu. Beri waktu untuk makan bersama Yesus. Beri waktu untuk berduaan, bersekutu, berfellowship dengan Yesus. Izinkan hanya engkau dan Tuhan yang ada di ruangan itu. Seperti Musa yang membangun kemah pertemuan khusus hanya dirinya dan Tuhan. Karena kalau kita berdua dengan Tuhan, kita bisa lihat wajah Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa mendengar suara Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga saudara mendengar rencananya bagi hidup saudara. Dan bagi semua orang. Dan akibat result hasilnya apa? Hati saudara akan berkobar-kobar. Dan langsung praktekkan firman. Langsung aplikasi.
Langsung ceritakan kepada semua orang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Ceritakan kepada semua orang apa yang Tuhan lakukan buat hidup mereka. Ceritakan kebaikan Tuhan, kematiannya, kebangkitannya. Ceritakan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup setiap orang. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan mengalami apa yang dialami dua murid di Emmaus. Tuhan Yesus memberkati.